Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya Sobat Nganu? Gak terasa ya, bentar lagi mau bulan puasa. Jadi I'm so sorry kalau misalkan gue udah salah-salah kata sama kalian. Dan juga gue mengingetin lagi aja yang buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin, lo bisa dengerin bersama Nana. Itu seru banget. Dan hari ini ada spesial 200 episode ya kalau gak salah. So kayak ya gak nyangka sih bisa sampai sejauh ini 200 episode. Berapa ratus episode, berapa ratus cerita yang gue bacain. Thank you banget untuk kontributor dan teman-teman yang sudah bercerita di sini juga. Beberapa orang gak terasa lama banget. Jadi hari ini di Kamis Gerimis hari ini sebelum bulan puasa, gue juga kayaknya ini adalah cerita terakhir dulu di Kamis Gerimis. Kayak bulan puasa besok gue akan coba untuk libur dari podcast ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi dan berlama-lama, karena gue juga ada kerjaan hari ini. Gue take di hari Rabu dan akan ada mau pergi juga. Gue mempersiapkan episode kali ini untuk besok. Dan juga kayaknya ini studio mau dipakai untuk ada pembetulan dikit. Jadi pasti ada aja berisik-berisik. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, begini ceritanya guys. Hai Min, semoga Mimin dan tim dalam keadaan sehat selalu. Mau cerita tentang mantan FWB aku yang toksik, yang hubungannya udah aku akhiri beberapa hari yang lalu. Flow cerita ini dimulai dari masa lampau ke masa sekarang ya Min, biar jelas. Sebut aja si cowok ini dengan Arif. Pas SMA, aku dan Arif bukan teman dekat, hanya sekedar tahu nama. Dulu Arif ini terkenal dengan sifatnya yang friendly, kelewat flirty sama cewek. Di SMA aku punya sahabat cewek, sebut aja Rosa. yang sampai saat ini persahabat kita masih bonding erat sewaktu kuliah dulu. Rosa dan Arif ini bergabung dengan sama satu circle karena beberapa kali sempat traveling bareng. Rosa pun cerita ke aku karena traveling itu dia sempat baper sama Arif. Dan setelah traveling pun si Arif ini masih intens sama Rosa dan bikin Rosa makin baper. Tapi setelah itu Rosa pacaran sama orang lain karena Rosa merasa Arif ini orangnya gak mau komitmen tapi maunya cuma diperhatiin. Nah Rosa pun gak pernah cerita tentang Arif lagi ke aku. And I think okay sih, mungkin Arif dan Rosa ini udah clear tahun 2017. Tahun 2017 tiba-tiba si Arif ini ngajakin aku untuk DWP berempat sama temennya. Dan aku okein aja karena waktu itu teman aku gak bisa juga. H-7 DWP, Arif ini jadi intens chat dan telepon aku. Aku bingung kan Min, kayak ini orang kenapa tiba-tiba clingy. Dan H-3 DWP ternyata dua temennya gak bisa, jadi cuma aku dan Arif yang bisa. Karena sayang tiketnya, ya udah aku sama Arif pun putusin untuk tetap DWP. Dan H-1 DWP, Arif tiba-tiba minta aku temenin di rumahnya karena orang tuanya lagi pergi. Aku sempat nolak ajakannya karena ngapain juga gitu. Dia gak maksa sih men, tapi tiba-tiba udah jemput aja depan kosan. Akhirnya mau gak mau karena gak enak udah disamperin, aku pakai baju untuk nginep di rumah dia sampai DWP. Arif ini tipikal orang yang nge-build up situasi dan kondisi men. Jadi gak barbar langsung nyosor. That's why rumah dia dan dari ngobrol di ruang tamu, curhat di kamar, bisa sampai kissing in his bedroom and kita tuh sleeping bareng without having sex. Dan besoknya DWPN, it was really fun. Tapi kita in control banget sama alkohol karena dia nyetir. Dan gue juga gak mau ngeribetin juga. Dan akhirnya selesai DWP kita ngobrol di parkiran mobil Jaxbox Mayoran. Entah kenapa di dalam mobil intens banget suasananya. Tiba-tiba he grabbed my waist to sit on him and we are kissing. I gave him a blowjob sampai keluar and he was also fingering me. Semuanya masih di parkiran mobil dengan spot paling gelap dan paling ujung. Dan setelah itu kita sarapan bareng dan dia nganterin gue untuk pulang. Dan sebelum pulang he kissed me and say chat aku ya, telepon aku ya. And then I didn't, karena aku tahu betapa flirtingnya dia dan pasti banyak cewek yang dekat sama dia juga. Intinya aku takut toksik aja kalau hubungan dilanjut intens sama dia. Tahun berjalan dan masing-masing dari kita pacaran sampai orang lain. Agustus 2021 he come back to me, dia maksa aku untuk ketemuan. Berkali-kali dia minta untuk ketemuan dan saat itu posisinya we were both single and so busy with work.
Apalagi aku kerja sambil lanjut kuliah S2. Karena aku gak enak juga sama dia yang terus minta. Akhirnya di Oktober 2021 aku ngajakin dia untuk lunch. Dia gak mau lunch karena katanya kalau lunch pertemuannya terlalu singkat. Oh ya, dari situ aku bisa baca sih dia mau ngapain, Min. WK. Dan oke lah, karena dan udah lelah, aku terserah aja. Jadilah we met on Friday night, dijemput di apart dan kita makan malam. As usual, typical Arif, dia nge-build up suasana dan situasi, men. Setelah makan dibilang kita balik apart aja yuk. Aku kebelet pipis, dalam hati aku anjir lu pipis di SPBU tuh padahal bisa. Sampai di apart aku, and he looks like bukan mau pipis doang, karena duduknya chill banget di sofa. Kita ngobrol dan dia mulai ngeraba aku. Turning pointnya adalah ketika dia nyempilin rambut di telinga aku dan dia bilang cantik banget. Dan we kiss it, and we kiss and having our first sex. Dari situ kita sering ketemuan and having our FWB relationship. Sampai di suatu hari Arif bilang lah, lu bisa nggak chat gue lebih intens kalau gue kalau nggak ketemu lu rasanya kangen. Bagi gue itu udah lampu merah sih, men, karena kayak menyatakan perasaan untuk demand lebih. Padahal dan pelan-pelan aku coba ngertiin dia dan aku kasih tahu alasan ke dia kenapa aku gak bisa intens chat dia, karena ya memang sekadar FWB-an aja anjir, bukan gebetan. Dan awal pun aku gak expect lebih atau jauh sama dia, karena ya sifat flirty-nya dia yang gak akan kuat aku hadapi kalau udah ada komitmen di antara kita. Dan akhirnya Arif gak ngertiin, dan semenjak saat itu memang kita jadi agak renggang. Di bulan Januari 2022 aku jalan bareng sama Rosa untuk cerita-cerita dan update kehidupan. Betapa kagetnya aku, min, pas Rosa cerita tentang hubungan dia sama Arif, yang ternyata sampai saat itu Arif masih baperin si Rosa. Rosa even bilang Rosa udah nyatain ke Arif kalau dia suka sama Arif. Tapi setiap Rosa nyatain perasaan ke Arif, Arif berubah, hilang dan gak balas chat. Lalu Arif akan datang lagi beberapa bulan kemudian ke Rosa, jatuhnya jadi kayak mempermainkan. Di situ aku cuma dengerin cerita Rosa, dan setelah pertemuan kita aku nangis dan marah, min. Aku ngerasa aku jahat banget ya selama ini, nggak tahu ya kalau Rosa masih dipermainkan sama Arif. Dan dipermainkan mens Arif pas ngejalan FWB sama aku. Hancur sih aku, marah banget, min, karena merasa coba bangsat beri-berinya ganggu persahabatan aku sama Rosa. At the same time Arif pun masih ngechat aku minta ketemu dan segala macam. Chat Arif udah nggak pernah aku read dan balas sejak Rosa cerita tentang perasaannya dia ke Arif. Gak aku balas simply karena ngejaga persahabatan aku dan Rosa dengan ngejaga perasaannya Rosa juga, min. Daripada berlarut-larut, kasihan juga Arif kalau gak ada kabar dan kejelasan dari aku, dan kasihan juga Rosa kayak dimainin Arif. Aku memutusin untuk ngomong baik-baik ke Arif kalau kita harus jaga jarak. Sebelum aku ngomong, aku terus coba memahami jalan pikiran dia, tapi tetap gak masuk akal karena aku dan Rosa ini sahabatnya, min. Gue minum dulu. Awalnya dia nolak untuk aku jaga jarak. Aku coba jelasin lagi pelan-pelan. Akhirnya dia kayak marah begitu sama aku, men. But I don't care karena dia pun jahat. Selesai chat sama Arif, perasaan aku lebih lega, min. Aku bisa lebih fokus bersahabat aku sama Rosa. Rosa gak tahu hubungan aku sama Arif. Aku harap gak bakal pernah tahu sih. Yang main blowing ada toxic. Ada lebih-habisnya dia permainin Rosa, padahal komunikasi mereka lebih intens. Pergi jalan dan nonton bareng, tapi masih dianggap teman doang sama Arif. Sedangkan punya hubungan FWB dengan gue juga. Harusnya dia tahu dari gue sering posting sama Rosa sejak SMA. Itu sih, men, yang bikin toksik adalah kenapa harus mempermainkan hubungan persahabatan ketika dia sama orang lain yang gue juga bakal bodo amat. Sekian mencerita FWB toksik gue, dimana berakhir dengan gue yang lebih memilih persahabatan. Makasih udah dibacain dan maaf panjang, men. Okay. I see your profile. Thank you so much untuk lo yang sudah cerita di FWB Podcast. Ceritanya seru ya. Ini lucu banget. Memang nih cowok-cowok bajingan nih. Ini kayaknya Gemini nih zodiak ini. Soalnya friendly dan flirting banget sama orang-orang. Oke, jadi intinya adalah di dalam kasus ini ya sebenarnya gak ada yang salah sih. Karena ada aksi, ada reaksi gitu. Misalkan si cowok juga beraksi dan lawan jenisnya pun juga memberikan sebuah reaksi. Jadi take and give, dan ya udah gitu loh, berdua aja gitu. Jadi sebenarnya yang ya salah nggak salah gitu loh. Cuman kan yang salahnya
pas tahu salah ketika semuanya cerita dan sudah tahu di belakangnya kan. Dan menurut gue ini cerita juga buat teman-teman ya di luar sana, kalau jadi cowok tuh sebenarnya jangan kayak gini juga gitu loh. Kalau lo bisa menaklukkan semuanya, tapi bukan berarti lo bisa memanfaatkan semuanya sih gitu loh. Ya ini bajingan aja, maksudnya kalau lo kayak gini sama orang, ya lo nggak punya hati men. Maksud gue kalau lo datang pergi, maksud gue kalau lo emang nggak mau ya lo bilang nggak mau gitu loh. Dan untuk ceweknya, untuk perempuannya, ketika lo sudah diajukan seperti itu, dia ada yang datang pergi terus gimana ya, please stop. Dan lo gak bisa ngeset boundaries. Jauhin orang-orang kayak gini, laki-laki kayak gini, entah cewek pun juga mungkin ada yang kayak gini, yang datang ketika butuh. Dan untuk cowok-cowok juga janganlah seperti ini. Dan cewek-cewek juga kalau bisa jangan kayak gini atau memanfaatkan cowok juga. Karena sekarang gak cowok aja yang brengsek, cewek juga ada beberapa yang emang sengaja untuk senang memanfaatkan situasi karena dia melihat adanya suatu keuntungan di sana. Dan so ini benar-benar literally FWB yang tercipta karena adanya situasi pertemanan yang sudah lama berjalan gitu aja. Ya ini juga I think ini adalah konsensual dan sama-sama mau. And then jadi saran gue adalah ketika lo mendapati seseorang yang toksik seperti ini, yang lo udah tahu gelagatnya seperti ini, yang sudah tahu habitnya, kelakuannya sering melakukan flirting ke banyak orang, I think lo udah harus ngeset boundaries, stop doing kayak lo harus terlalu kenal lo jauh lebih dekat, ataupun lo harus tahu batasan di mana kayak ini orang kalau ngechat atau gimana ya udahlah, kalau dia ngechat atau enggak ya udah nggak usah dibalas atau segala macam kayak gitu sih. Jadi ya semoga karena kontributor ini, wanita ini memilih persahabatan, semoga persahabatan kalian langgeng, semoga persahabatan kalian makin erat, tidak adanya ya kalau ada apa-apa tetap cerita ya, masalah cowok ataupun apa, dan semoga juga tetap bisa support satu sama lain. Untuk cowok-cowok kayak Arif di luar sana, lo anjing men, please lah jangan kayak gini. Oke, I think it's enough kali ya. I'm so sorry gue nggak bisa lama-lama juga karena studio juga mau ada renovasi sedikit. Jadi I'm so sorry kalau ya bentar banget. Dan thank you juga untuk kontributor cerita pada hari ini. Lo keren, lo bisa memilih mana jalan yang benar. Walaupun itu sulit tapi lo masih tetap bisa berpikir jernih. Oke, I think it's enough. Mungkin ini episode terakhir sebelum bulan puasa gue kelibur. Jadi ya sampai ketemu lagi setelah after puasa ya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. Bye bye.